Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, Senin 21 April 2025 menggelar rapat paripurna di Ruang Geraha Sabai Canda Birawa DPRD Kabupaten Kediri. Paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan 35 anggota DPRD Kabupaten Kediri, Bupati Kediri, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, serta seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kediri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri ini digelar untuk menyampaikan beberapa agenda, meliputi agenda penyampaian rekomendasi DPRD atas rekomendasi LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024. Persetujuan DPRD atas rekomendasi DPRD LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024, penyerahan secara simbolis DPRD terhadap rekomendasi LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024 dari pimpinan DPRD kepada Bupati Kediri. Dengan ini, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada hari ini, Senin tanggal 21 April 2025, secara resmi saya nyatakan dibuka dan rapat bersifat terbuka. Hadirin beserta rapat paripurna yang kami hormati, mengawali acara pembukaan rapat paripurna pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menambahkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dapat mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih atas kehadiran Saudara Bupati Kediri, Ibu dan Bapak anggota Dewan serta hadirin sekalian.
sehingga memungkinkan rangkaian acara rapat paripurna pada siang hari ini dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kita semua, sehingga kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Oleh karena itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Terima kasih. Ibu dan Bapak serta hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil rapat Banmus tanggal 27 Maret 2025, rapat paripurna pada siang hari ini memiliki dua buah agenda. Agenda pertama yaitu penyampaian dan persetujuan DPRD terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun 2024. Selanjutnya agenda kedua yaitu memulai rangkaian pembahasan atas 3 buah raperda Kabupaten Kediri yang berisikan penjelasan Bupati Kediri atas 3 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang penanaman modal, raperda tentang kawasan tanpa rokok, dan raperda tentang inovasi daerah, serta memulai pembahasan rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, maka susunan acara rapat paripurna pagi hari ini ditetapkan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati akhir tahun 2024. 3. Persetujuan DPRD atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024. 4. Penyerahan secara simbolis rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024 dari pimpinan DPRD kepada Bupati Kediri. 5. Penjelasan Bupati Kediri atas 3 buah raperda Kabupaten Kediri, yaitu raperda tentang penanaman modal, raperda tentang kawasan tanpa rokok, dan raperda tentang inovasi daerah. 6. Persetujuan pembentukan 4 buah pansus atas pembahasan 3 buah raperda Kabupaten Kediri dan rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD. 7. Doa. 8. Penutup. Ibu, Bapak, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti secara acara berikutnya, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024. Memperhatikan bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri tersebut telah dibagikan dan disediakan di hadapan Bapak dan Ibu yang hadir di sini, maka perlu kami tawarkan, apakah Ibu dan Bapak setuju jika rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri tidak perlu dibacakan? Terima kasih. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan demikian kita dapat melanjutkan acara berikutnya, yaitu persetujuan DPRD atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah asal Pasal 71 Ayat 3 yang ditentukan bahwa DPRD memberikan rekomendasi atas pembahasan LKPJ dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, setelah membaca dan menyimak rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024, maka perlu kami tawarkan kepada seluruh anggota DPRD
yang mengikuti rapat paripurna ini untuk memberikan persetujuan. Apakah Ibu dan Bapak anggota Dewan setuju rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri tersebut dapat segera ditetapkan sebagai keputusan DPRD? Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, maka dengan demikian dapat melanjutkan acara ini dengan penyampaian secara simbolis rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2004 dari pimpinan DPRD kepada Bupati Kediri. Berkaitan dengan itu, menandai acara tersebut, kami mohon hadirin berkenan berdiri dan duduk kembali setelah acara penyerahan rekomendasi DPRD selesai. Silakan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu penjelasan Bupati Kediri atas 3 buah Raperda Kabupaten Kediri, yaitu Raperda tentang penanaman modal, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, dan Raperda tentang inovasi daerah. Kepada yang terhormat Bupati Kediri, Saudara Mas Bupati Haji Harinito Himawan Pramana SH, disilahkan. Di agenda selanjutnya adalah penjelasan Bupati Kediri terhadap 3 buah raperda tentang penanaman modal, kawasan bebas rokok, dan inovasi daerah. Bapak Ibu semua, sebelum saya menyampaikan penjelasan mengenai 3 raperda pada hari ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan-perempuan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kediri. Alhamdulillah di kabupaten ini kita tidak kekurangan sosok Kartini karena dilihat dari proporsi yang ada, baik itu dari kepala OPD, anggota dewan, bahkan wabub, itu diisi oleh perempuan-perempuan hebat. Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan pada paripurna hari ini dengan agenda penyampaian penjelasan atas penyusunan 3 buah rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama dalam persidangan DPRD sebagai berikut. Raperda tentang penanaman modal 1, 2 Raperda tentang kawasan tanpa rokok, dan 3 Raperda tentang inovasi daerah. Terkait urgensi atas rancangan peraturan daerah dimaksud, penjelasannya adalah 1. Bahwa penanaman modal memegang peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal sebagai salah satu konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka disusun Raperda tentang penanaman modal sebagai pedoman pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanaan penyelenggaraan penanaman modal di daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayah-wilayah dengan peraturan daerah. Hal tersebut merupakan amanat dari pasal 443 ayat 1 Peraturan Pemerintah PP Nomor 28 Tahun 2024 yang menjadi landasan yuridis disusunnya Raperda tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kediri. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di daerah Kabupaten Kediri. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi
Berdasarkan hal tersebut kemudian disusun Raperda tentang penyelenggaraan inovasi di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, menjadi solusi permasalahan daerah yang menghasilkan nilai tambah dari produk dan atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang saya hormati, demikian penjelasan atas 3 penyusunan rancangan peraturan daerah yang selanjutnya agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah Kabupaten Kediri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri. Saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh peserta rapat paripurna atas kerjasama yang terjalin selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap memberikan petunjuk dan bimbingannya bagi kita semua. Matur sembah nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diakhiri dengan persetujuan pembentukan 4 pansus dalam pembahasan 3 buah Raperda dan Kode Etik DPRD. Acara ini kita lanjutkan dengan persetujuan pembentukan 4 buah panitia khusus dalam pembahasan 3 buah Raperda dan rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan berdasarkan pada tata tertib DPRD serta nota dinas Bapemperda dan rekomendasi Badan Musyawarah, maka izinkanlah kami meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Apakah Bapak dan Ibu setuju dalam pembahasan 3 buah Raperda dan rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dibentuk 4 buah pansus? Terima kasih. Selanjutnya berdasarkan usulan dari fraksi-fraksi kami sampaikan personil 4 buah pansus dalam pembahasan 3 buah Raperda dan rancangan Kode Etik DPRD masing-masing sebagai berikut. 1. Pansus 1 membahas rancangan Kode Etik DPRD berjumlah 11 orang terdiri dari 1. Saudara Wasis SH MM dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Saudara Dodi Purwanto dari fraksi PDI Perjuangan. 3. Saudari Mahfira Salsabila Hamida dari fraksi PDI Perjuangan. 4. Saudara Ahmad Ahla Esa dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 5. Saudara Haji Muhammad Heri Gunawan SPT dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Saudara Dr. Andes Haji Mujiono dari fraksi Partai Gerindra. 7. Saudara Anang Prakasa Esos dari fraksi Partai Golkar. 8. Saudara Mohimin dari fraksi Partai Amanat Nasional. 9. Saudara Dr. Andes Lutfi Mahmudiono dari fraksi Partai Nasdem. 10. Saudara Suhairi Mahfur dari fraksi Partai Nasdem. 11. Saudara Darminto SE dari fraksi Partai Demokrat. 2. Pansus 2 membahas Raperda tentang penanaman modal berjumlah 11 orang terdiri dari 1. Saudari Penny Widayati SPD dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Saudari
Dwi Ningsih Desiani dari fraksi PDI Perjuangan, 3 Saudara Muhammad Udin Haryanto dari fraksi PDI Perjuangan, 4 Saudara Virgin Sabrina El Islami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 5 Saudari Hajah Bunyanah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 6 Saudara Reva Septia Astriana SPT dari fraksi Partai Gerindra, 7 Saudara Subagio dari fraksi Partai Golkar, 8 Saudara Siswanto dari fraksi PAN, 9 Saudara Anto Pramuka Jaya SEMM dari fraksi Partai Nasdem, 10 Saudari Reni Ramawati AMD dari fraksi Partai Nasdem, 11 Saudara Yohan Mandala Wicaksono SEMM dari fraksi Partai Demokrat. Pansus 3 tentang kawasan tanpa rokok membahas raperda tentang kawasan tanpa rokok terdiri atas 12 orang, yaitu 1 Saudara Agus Abadi dari fraksi PDI Perjuangan, 2 Muhammad Saifuddin AMD dari fraksi PDI Perjuangan, 3 Saudari Yatirah dari fraksi PDI Perjuangan, 4 Saudari Dr. Andes Haji Maskur Lukman SH MSI MPD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 5 Saudari Hajah Ria Purbiati dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 6 Saudara Dr. Haji Totok Mintoloksono SHMM dari fraksi Gerindra, 7 Saudara Sumario dari fraksi Gerindra, 8 Saudari Neti Cahyawati dari fraksi Golkar, 9 Widya Arsono dari fraksi Partai Amanat Nasional, 10 Saudara Aris Susanto dari fraksi Partai Amanat Nasional, 11 Saudara Muhammad Alfian Wahlul Rizky Ya dari fraksi Partai Nasdem, 12 Saudari Prima Ayu Nugrahani SAB dari fraksi Partai Nasdem. Pansus 4 membahas raperda tentang inovasi daerah terdiri atas 12 orang. 1 Saudara Pendiwan ST dari fraksi PDI Perjuangan, 2 Saudara Repal Pradana Putra dari fraksi PDI Perjuangan, 3 Danang Saputro SE dari fraksi PDI Perjuangan, 4 Saudara Asabik SH dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, 5 Saudara Abdul Hasim dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 6 Saudara Abdul Mohid MPD dari fraksi Partai Gerindra, 7 Saudara Insinyur Wiono dari fraksi Partai Golkar, 8 Saudara Kuswanto Esos dari fraksi Partai Golkar, 9 Saudara Muhammad Yusuf Aziz SP dari fraksi Partai Amanat Nasional, 10 Saudara Haji Safaat SE dari fraksi Partai Nasdem, 11 Saudara Sulistyo Budi SIP dari fraksi Partai Nasdem, 12 Saudara M. Yaini STH dari fraksi Partai Demokrat. Persetujuan seluruh anggota DPRD atas pembentukan 4 buah pansus tersebut akan dituangkan ke dalam keputusan DPRD, sedangkan untuk pembentukan pimpinan pansus sepenuhnya diserahkan kepada anggota pansus melalui rapat pansus setelah rapat paripurna ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti acara berikutnya, yaitu pembacaan doa kepada petugas. Dipersilahkan. Ya Allah, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Engkau atas curahan nikmat dan limpahan kasih sayang yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana, saat ini kami hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri tahun 2025. Oleh karena itu, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu
dan apa yang telah kami putuskan dan akan kami sepakati bersama-sama mendatangkan manfaat dan maslahah pada jalannya pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Kediri demi terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Kediri dalam nuansa kebinekaan dan ketuhanan. Ya Allah, ya hati Tuhan yang memberi petunjuk, bimbinglah kami, kuatkan iman dan pendirian kami, eratkan hati agar selalu menjunjung, menjaga komitmen terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Kediri, mampu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bekerja secara profesional, akuntabel, jujur dan bertanggung jawab. Tanamkan dalam jiwa kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, santun dalam bersikap, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya Allah, berkahi apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami agar selalu bisa saling mengingatkan dalam segenap kebajikan, mudahkan segala urusan, dan akhiri di seluruh aktivitas kami dengan penuh kebajikan dan husnul khotimah. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni dosa dan khilaf kami, kedua orang tua, para guru, dan mereka yang telah berjasa kepada negeri dan bangsa kami, dan kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada siang hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pansus LKPJ yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati Kediri akhir tahun anggaran 2024 tepat waktu. Atas nama pimpinan DPRD, kami menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat ini terdapat kekurangan. Akhirnya dengan ini rapat saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sebelum berakhirnya acara menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Sudah selesai, silahkan bagi semua hadirin untuk bisa meninggalkan tempat. Terima kasih. Menyampaikan ada 3 raperda. Yang pertama terkait penanaman modal, yang kedua terkait kawasan tanpa rokok, yang ketiga terkait inovasi daerah. Ini akan dibahas nanti ini nanti akan dibahas oleh teman-teman Dewan, dan insya Allah nanti pandangan teman-teman Dewan melalui fraksi akan ditanggapi jam 7 malam. Ya.
Tim Liputan, Doho TV.